Oke, baik. Ini adalah digitasi yang berikutnya, yaitu digitasi penutup lahan. Nah, digitasi bagian ini mungkin salah satu yang terberat karena semua penampakan fitur betul-betul harus didigitasi. Penampakan fitur yang seperti apa? Yang seperti sudah ditunjukkan di modul yang kemarin ya. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja. Caranya seperti biasa sama. Ini saya nggak contohin seluruh area ya, tapi hanya segelintir area aja yang menurut saya variasinya agak banyak ya. Oke. Nah, ini. Nah, misalnya di sini nih. Kita panggil dulu yang mau kita digitasi penutup lahan. Oke. Sudah masuk ke table of content. Seperti biasa, edit feature, start editing. Nah, setelah start editingnya itu kita mulai digitasi fitur ya. Nah, perlu kalian perhatikan, saya sudah pernah sampaikan sebelumnya bahwa untuk penutup lahan ini sebetulnya ideal dimulai dari peta garis ya. Jadi kita mendigitasi garis, 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 garis sampai pada akhirnya nanti garisnya terhubung semua dan itu dapat dikonversi menjadi poligon gitu. Tapi karena tadi kita ngejar cepat, maka dari itu kita betul-betul harus ya berpacu lah dengan waktu, makanya kita pakai teknik cut polygon. Nah, tekniknya seperti apa? Oke, untuk cut polygon ini agak beda. Jadi saya asumsikan ya, wilayah yang ini, wilayah yang kotak ini, yang warna biru ini adalah desa kalian ya. Jadi ini adalah administrasi desa kalian. Nah, untuk mendigitnya kita tinggal memotong-motong. Jadi ibaratnya kamu punya kue nih, satu buah kue gitu. Terus kamu potong seperempat, seperempat, seperempat. Nah, itu setiap seperempat bagian itu ada pemiliknya. Nah, kurang lebih ini sama seperti itu. Tapi dalam kasus ini bukan pemilik, tapi adalah penutup lahannya. Oke, kita mulai digitasi. Oke, nah kita mulai. Untuk pakai cut polygon seperti biasa harus diselect dulu ya. Nah, terus yang didigitasi apa? Ingat, ketika kita digitasi penutup lahan ini, kita tidak perlu memperhatikan ada jalan atau perairan. Jadi ini nih, perairan ini itu bisa kita pisahin aja. Sama ini ada jalan juga, ya ini kita bisa pisahin. Jadi digitnya nanti seperti ini. Kita cut polygon, terus cut ya. Nah, ini bisa kamu tabrak jalannya. Oke. Nah, bentuknya kan kayak gini, nggak apa-apa biarin, karena nanti begitu jalan sama sungai sudah selesai, nanti ini yang bagian ini akan terpotong menjadi sungai atau irigasi. Nah, bagian ini akan terpotong menjadi jalan seperti itu. Karena kita lihat kalau kita perhatiin lebarnya dari si irigasinya itu adalah 5-6 meter. Oh, cukup ini ya, cukup apa namanya? Cukup lebar irigasinya. 6 meter ya. Jadi artinya memang dia akan jadi poligon nanti. Nah, makanya kita biarin aja. Terus penutup lahan lain misalnya ini ada bangunan. Nah, kalau ini agak beda case-nya. Jadi kalau bangunan di sekitar bangunan itu ada area terbuka pekarangan. Nah, cara digitasinya gimana pekarangan? Nah, ini ya harus agak sedikit tricky ngambil digitasinya. Kita ngambil dari as jalan ya. Nah, ini ikutin bagian pinggirnya rumah. Ya, nah, kalau ini dia nggak masuk pekarangan, tapi masuknya area terbuka, lapangan ya. Nah, ini ada bangunan, boleh kalau mau diambil sebagai pekarangannya. Yang penting usahakan di digitnya di luar bangunannya ya, karena nanti ketika kita gabungkan dengan AR gitu ya, bangunan AR, jadi bangunan itu punya pekarangannya. Oke. Nah, seperti ini. Ini boleh diambil sebagai pekarangannya. Ini mungkin sekolah kali ya, jadi kita nggak ambil pekarangan. Tapi boleh juga lah, ini kita masukin pekarangan aja ya, kecuali lapangannya. Nah, ambil seperti ini. Ini boleh kalau mau disatuin ya.
Jadi kalau dimaknai pekarangan itu apa ya? Pekarangan area di sekitar apa namanya? Di sekitar bangunan ya. Area terbangun dalam bentuk bangunan. Nah, ini seperti ini. Ini masih pekarangan. Terus nah ingat, kalau kita mau pakai ini nih bangunan ini terpisah nih, bukan pekarangan, bukan bagian dari dia mungkin bangunannya punya fungsi lain, mungkin untuk pemantau di sini, tapi dia bukan rumah sepertinya. Jadi kita digit aja kayak gini. Ini juga sama. Ini saya digitasinya masih kasar ya. Nah, ini kita coba potong. Nah, oke, ini baru bagian dari tanah terbukanya. Tadi saya salah motong, harusnya masih diputar lagi ya. Nah, coba ambil pekarangan yang ini aja nih, yang agak kecil. Nah, jadi pekarangannya areanya seperti inilah lebih kurang. Nah, kalau memang dia rumahnya terpencar kayak ini, ya nggak usah disatuin pekarangannya ya. Ini harusnya digitasinya skalanya 1000 sih idealnya. Ini saya digitasi buat contoh aja ya, ilustrasi. Harusnya ini skala screen-nya 2500 paling gede, nggak boleh lebih dari 2500. Nah, ya oke, prinsip ketika bikin penutup lahan dengan cut polygon itu dia titik awal nih, start pointnya sama end pointnya itu harus saling nutup. Jadi nggak boleh ada yang terbuka. Jadi bagian ini kita potong, ya kan, mengikuti ini nanti terpotong lagi di bagian sini. Nah, ini adalah pekarangannya, ya. Nah, ini ada tanah terbuka gimana? Nah, kita potong lagi jadi tanah terbuka. Caranya gimana? Seperti biasa, select yang mau kita potong, ambil cut polygon. Nah, untuk ini ambil agak lebih sedikit ya. Padahal kan batasnya di sini, tapi kita ambil ke sini vertexnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti potongnya harus ke sini lagi enggak? Kita bisa lurus tabrak. Nah, nanti atributnya ini sama area terbuka. Oke? Nah, terus untuk sawah gimana? Kalau sawah harus digigit petak-petak ya. Dan sawah itu kan apa ya? Kalau bisa dibilang sharing boundary juga sebenarnya. Jadi bisa pakai teknik sharing boundary. Jadi kita potong. Nah, potongnya mau gimana? Terserah mau potong panjang dulu nih. Kalau bentuknya teratur enak ya. Potongnya ambilnya dari pematangnya. Nah, tapi kalau nggak teratur nih kayak gini harus hati-hati motongnya. Betul-betul ikutin pematangnya. Dalam beberapa kasus pematang ada yang lebarnya lebih dari 2,5 meter ya. Nah, itu harus didigitasi sebagai apa namanya? Sebagai area pematangnya. Jadi nanti masuknya ke jalan setapak. Nah, ini diselect lagi. Terus kita potong lagi. Terus ini juga sama, kita potong lagi. Nah, lakukan pada semua sawah-sawah ini ya. Nih, saya contohin satu lagi. Tekniknya berarti digitasinya gimana ya? Lebih kurang sih sama teknik digitasi bangunan ya. Untuk sawah ini. Tapi kalian di sini, nah kalau ini kalian malas pakai tires nih misalnya, ketika udah masuk ke fitur lain, kamu masukin aja ke dalamnya. Yang penting fiturnya nggak keselect. Jadi kalau nggak keselect, dia nggak akan kepotong. Nah, nah, ya itu baru kita potong bagian dalamnya. Ikuti kenampakannya ya, jangan asal motong suka hati aja. Jadi betul-betul kenampakannya. Jadi kotak-kotak sawah ini kita digitasi semua. Tapi pas bagian jalan sama sungai kita boleh abaikan. Jalan, sungai, bangunan, tiga itu boleh kita abaikan karena nanti itu kita update, kita masukin. Jadi begitu penutup lahan ini sudah jadi semua, bangunan kita masukkan, terus jalan kita masukkan, begitupun dengan sungai kita masukkan. Jadi nanti nggak ada yang namanya overlapping polygon. Video berikutnya tentang input atribut. Yang saya rasa sih mungkin kalian udah bisa semua lah ya untuk input atribut. Baik, terima kasih.